proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bayangkan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan setiap detik. Suara sepatu laras di jalanan berbatu, desas-desus penangkapan di tengah malam, dan bau mesiu yang pekat di udara. Ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah neraka penjajahan yang harus ditelan oleh bangsa kita selama ratusan tahun. Tapi apa yang terjadi sebelum fajar kemerdekaan itu akhirnya pecah. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, Bumi Pertiwi adalah ladang penderitaan. Rakyat diadu domba, dipaksa kerja sampai titik darah penghabisan dalam sistem Romusa yang kejam. Rempah-rempah dirampas, harga diri diinjak-injak. Bayangkan rasanya melihat tanah kelahiran sendiri, tapi kita dianggap asing di atasnya. Tapi manusia punya batas sabar, dan ketika darah sudah tumpah di tanah Ibu Pertiwi, ketakutan berubah menjadi kemarahan. Pertempuran demi pertempuran meledak di mana-mana, dari parit-parit Surabaya hingga rawa-rawa di berbagai penjuru negeri. Tanpa senjata modern, hanya berbekal bambu runcing dan semangat yang menyala-nyala. Para pejuang kita menerjang peluru penjajah, darah mengalir, nyawa melayang, tapi mereka tidak pernah mundur sejengkal pun. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, di tengah sisa-sisa keruntuhan perang dan ketegangan yang masih mencekam, sang saka merah putih dikibarkan. Bukan cuma selembar kain, tapi itu adalah harga diri yang direbut kembali dari cengkraman maut. Perjuangan memang belum selesai, tapi sejak detik itu bangsa ini bangkit dari abu kepedihan. Tapi perjuangan bukan cuma soal darah dan bambu runcing di medan perang. Di balik layar, para pemimpin kita harus bermain catur politik yang mematikan. Di meja-meja perundingan yang penuh tekanan, mereka diuji, ditekan untuk mengalah, diancam untuk menyerah. Tapi Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh bangsa tetap berdiri tegak, menolak tunduk di bawah telunjuk penjajah. Belum lagi strategi gerilya di hutan-hutan dan desa terpencil. Pasukan kita muncul secara misterius, menyerang lalu menghilang seperti hantu, membuat musuh tidak pernah bisa tidur nyenyak di malam hari. Ketakutan kini berbalik arah. Para penjajah mulai menyadari mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan bangsa yang lebih memilih mati daripada dijajah. Tapi puncak ketegangan justru terjadi tepat sebelum fajar kemerdekaan menyingsing. Para pemuda dengan darah muda yang mendidih dan tidak sabar melihat bangsanya terus dalam ketidakpastian, mengambil langkah nekat. Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan diamankan ke Rengas Dengklok. Bayangkan situasinya, di ruangan yang sempit, di tengah desakan agar proklamasi segera dikumandangkan. Detik itu juga, tanpa menunggu restu dari pihak penjajah, perdebatan sengit terjadi.
ego, dan rasa cinta tanah air beradu dalam satu ruangan yang panas. Apakah mereka akan menyerang pada keadaan atau mengambil pertaruhan terbesar dalam sejarah? Malam itu, nasib seluruh bangsa Indonesia dipertaruhkan di ujung tanduk. Dan akhirnya pagi itu tiba, 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktu seolah berhenti berputar. Bung Karno dengan tubuh yang sempat digerogoti penyakit malaria, tapi tekadnya keras baja, melangkah maju ke mikrofon di hadapan rakyat yang menahan napas dengan suara yang tegas dan bergetar menahan haru. Tapi kemenangan tidak serta-merta membawa kemakmuran. Begitu proklamasi dikumandangkan, ujian baru yang tidak kalah berat justru menghantam. Perekonomian hancur lebur, kas negara kosong, dan mata uang asing beredar tanpa kendali. Karena blokade ekonomi dari musuh yang tidak rela melihat kita merdeka. Rakyat harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan secuil makanan. Pabrik-pabrik rusak, infrastruktur luluh lantak. Tapi di atas reruntuhan itulah bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dengan gotong royong dan tekad baja. Kita mulai mencetak uang sendiri, menghidupkan kembali roda industri dari nol, dan membuktikan pada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa dipadamkan begitu saja. Mereka bukan berarti bebas dari ancaman. Pasca 17 Agustus 1945, bumi pertiwi kembali membara. Tentara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk dengan persenjataan seadanya harus berhadapan langsung dengan tentara sekutu dan Nica yang datang membawa tank serta senjata modern. Mereka datang dengan kepala tegak, mengira Indonesia bisa dengan mudah direbut kembali. Dari pertempuran Surabaya 10 November yang menumpahkan darah para pemuda, pertempuran Ambarawa hingga Bandung Lautan Api yang sengaja dibakar agar tidak dikuasai musuh, TNI dan rakyat bahu-membahu menolak tunduk. Pertempuran demi pertempuran terus berkecamuk di berbagai daerah. Darah kembali tumpah di atas tanah yang baru saja merdeka. Tapi disitulah lahirnya jiwa korsa, ketangguhan, dan bukti nyata bahwa kedaulatan ini dibayar dengan nyawa, bukan pemberian. Kibarkan terus merah putih di dadamu, bangkit, berjuang, dan buktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang, merdeka atau mati.